Shalom, selamat sore teman-teman pemuda remaja Majelis Jemaat GKI Nazaret semua. Kita bertemu kembali untuk beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu, pemuda remaja Majelis Jemaat GKI Nazaret bisa bersatu hati untuk mengikuti ibadah ini sekarang. Tuhan Yesus, Engkau berkati dan Engkau sertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Meskipun kami hanya bisa beribadah dari rumah dan melalui video ibadah ini, namun kami masih bisa bersukacita Tuhan untuk tetap memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Syukurku, ku tak akan berhenti
kita menerima potom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Shalom saudara, tiba saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah belajar dari kegagalan. Saudara, pernahkah Anda mengalami kegagalan? Saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ada yang gagal dalam percintaan, gagal dalam studi, ada yang gagal dalam spiritual, gagal dalam pekerjaan, dan seterusnya. Kegagalan adalah bagian hidup yang tidak terhindarkan dari hidup kita. Ini telah terjadi pada semua orang sejak mulanya. Dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Contohnya, Adam dan Hawa adalah orang yang pertama kali mengalami kegagalan. Mereka gagal menjalankan perintah Allah sehingga membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Petrus, sang batu karang yang teguh, juga pernah gagal mempertahankan imannya. Ia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Dan Raja Daud juga pernah gagal mempertahankan kekudusannya. Ia mengambil Batseba, istri Uria, menjadi istrinya dan membunuh Uria. Nabi Musa juga pernah gagal, saudara. Ia gagal mentaati perintah Tuhan karena ia marah kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Yunus juga pernah gagal dalam hidupnya. Ia lari dari Tuhan. Thomas juga pernah gagal dalam hidupnya. Ia meragukan Tuhan Yesus. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Tetapi mereka semua belajar dari kegagalan yang mereka lakukan. Saudara, kelemahan terbesar hidup kita ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan adalah menyerah. Dan disitulah masalah sebenarnya dimulai, menyerah. Menyerah adalah hal yang menghentikan orang untuk menjadi apa yang selalu mereka inginkan atau untuk mencapai sesuatu dalam hidup mereka. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah dunia dan menjadi apa yang mereka inginkan, tetapi mereka memutuskan untuk menyerah. Namun saya mau katakan, setiap kali kita gagal, kita harus tetap berdiri dengan tegar, dengan terus berusaha, dengan lebih keras. Sebab apa, saudara? Sebab selalu ada cara untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Apapun yang Anda lakukan dalam hidup Anda, selalu ada cara yang dapat dicoba dengan cara yang lebih baik. Sebab cara kita menyikapi kegagalan tersebut sangat menentukan langkah kita untuk menuju keberhasilan. Jadi jangan kau pernah berhenti berjuang, jangan berhenti untuk mencoba. Kegagalan pun adalah anugerah, karena di dalamnya kita juga bisa belajar banyak. Orang yang pernah gagal di masa lalu dan sekarang berhasil adalah karena mereka tidak pernah berhenti untuk mencoba, namun ketika jatuh mereka bangkit lagi. Firman Tuhan pernah katakan, saudara, dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, jika hari ini Anda gagal, jangan kau pernah menyerah, teruslah berjuang, tetap semangat, percayalah bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucapkan terima kasih buat firman-Mu. Kau telah mempercayakan hamba untuk menyampaikan firman tersebut. Jadikanlah kami menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan. Kami tidak pernah menyerah dalam kegagalan, tapi kami akan bangkit dan terus berjuang untuk mencapai setiap harapan dan cita-cita kami. Tuhan, berdoa pada saat ini untuk anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda-Mu. Biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, setiap masa depan mereka, cita-cita mereka, sehingga mereka pun menjadi seorang pribadi yang tangguh. Mereka dapat mencapai setiap cita di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk setiap hal yang direncanakan, Engkau berkatilah Tuhan, sehingga semua yang direncanakan kiranya apabila berkenan menjadi rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Oh, Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku percaya. Kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan menguatkan, mengokohkan, meneguhkan iman percayamu dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.